والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على Muhammad wa ala ali Muhammad. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada pagi hari ini kepada Allah mempertemukan kita di Majlis Taklim Baitul Salam ini, dan hari ini pekan kedua bersama Ustaz Saifu. Alhamdulillah beliau sudah bersama kita. Assalamualaikum Ustaz. Sehat walafiat Ustaz? Alhamdulillah. Ibu-ibu sehat juga ya, alhamdulillah. Dan semangatnya semakin menyala kayaknya, alhamdulillah. Ya, salawat dan salam semoga tak dicurahkan kepada kedua tercinta kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hari ini kita kayaknya lebih panas ya Bu dari hari-hari biasanya. Itu perkiraan manusia, ilmu yang Allah berikan kepada manusia. Ibu-ibu mangga siapkan air minumnya. Bagi yang lupa berarti disimpan ya ausnya nanti di rumah. Ya, insyaallah kita hari ini akan melanjutkan kajian kita di surat Al-Buruj ayat 2 ya. Dan ibu-ibu kayaknya udah siap dengan hafalan surat Al-Buruj karena ini adalah surat yang agak panjang ya. Kepada Ustaz Maha. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana Allahumma hdina wahdi bina waj'alna sababan liman ihtada. Allahumma ij'al hadzal 'amal shalihan wa liwajhika khalisan wa ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi hari ini menjelang siang Allah kembali pertemukan kita di majelis yang kita cintai ini, di masjid yang kita muliakan ini. Kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah anugerahkan kita semua sehat walafiat. Allah mudahkan semua urusan hidup kita, dan setiap langkah kaki kita menuju majelis ini, setiap putaran roda kendaraan kita menuju masjid ini dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ibadah dan pemberat timbangan kita nanti di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Salam dan salam semoga tercurah kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, sahabat dan umatnya hingga akhir zaman. Dan kita berharap mudah-mudahan kita bagian dari umatnya yang setia, yang istiqamah menegakkan sunnah-sunnahnya. Dan karena itu kita juga berharap mudah-mudahan kelak kita mendapat syafaat dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Sehat semua ibu-ibu ya? Alhamdulillah. Hari ini insyaallah kita akan melanjutkan tafsir surah Al-Buruj yang di pertemuan yang lalu kita telah membahas tentang beberapa muqaddimahnya. Di antaranya penamaan dari surah Al-Buruj ini, kemudian sebab nuzulnya yang ternyata berkaitan dengan Ashabul Ukhdud. Masih ingat? Ya, ketika ada puluhan orang, bahkan kemarin berapa jumlahnya? 70 ribu. Itu sebagian pendapat mengatakan 70 ribu orang mempertahankan keimanannya di hadapan penguasa yang zalim, dan kemudian penguasa zalim ini kemudian menggali parit dan pada akhirnya
mereka dilempar semua ke dalam parit yang sudah menyala api di dalamnya. Di pertemuan yang lalu juga kita telah membahas ayat yang pertama, yaitu was-samaa'i dzatil buruj, demi langit dzatil buruj yang memiliki gugusan bintang, dengan semua penafsiran yang ada padanya tentang sama, tentang langit. Kenapa Allah bersumpah dengan langit, termasuk kenapa Allah nyatakan di dalam langit itu ada zat al-buruj, ada gugusan bintang-bintang. Di pertemuan yang lalu kita sudah membahas itu semua, dan insya Allah hari ini kita akan masuk pada ayat yang kedua, yaitu wal yaumil maw'ud, sampai ketiga, sampai keempat, kelima, mau sampai berapa ayat itu? 6, 7, sampai 8 sih nyambung, maksud saya rangkaiannya nyambung dari 1 sampai 8. Cuma biasanya nggak selesai. Maksudnya satu pertemuan nggak sesuai. Nanti kita lihat. Iya. Baik, kalau di ayat yang pertama Allah bersumpah dengan langit, wassama, demi langit, dzatil buruj, yang memiliki gugusan bintang. Kemudian di ayat yang kedua Allah juga bersumpah wal yaumil maw'ud, demi hari yang telah dijanjikan. Dalam ayat ini, ibu-ibu yang Allah muliakan, rangkaian ayat 5 sampai ayat yang keempat, berarti ada 3 redaksi sumpah. Yang pertama was-samaa'i dzatil buruj, demi langit. Yang kedua wal yaumil maw'ud, demi hari yang telah dijanjikan. Dan yang ketiga adalah demi syahid, yang bersaksi, wa masyhud, dan yang disaksikan. 3 ini disebut dengan objek sumpah. Jadi objek sumpahnya adalah langit yang memiliki gugusan bintang. Yang kedua adalah hari yang dijanjikan, dan yang ketiga adalah syahid wa masyhud, yang bersaksi dan yang disaksikan. Nanti kita akan berjelas. Sedangkan jawaban sumpahnya atau isi sumpahnya adalah qutila ashabul ukhdud, celakalah, binasalah ashabul ukhdud, orang-orang yang menggali parit yang tadi sudah kita sebut, yang menyiksa orang-orang beriman di dalam parit itu. Nah, jadi saya ulangi, 3 ayat pertama itu tentang sumpah dan objek sumpahnya. Isi sumpahnya di mana? Isi sumpahnya di ayat yang ke-4. Jadi pesan inti dari rangkaian 1 sampai 4 ini ada di nomor 4. Qutila ashabul ukhdud, celakalah ashabul ukhdud, binasalah ashabul ukhdud. Kenapa? Karena mereka telah menyiksa orang-orang yang beriman, kan gitu. Saking pentingnya pesan ini, bahwa Allah mengecam, bahwa Allah membinasakan ashabul ukhdud, saking pentingnya, maka perlu Allah bersumpah dengan 3 objek sumpah sebelumnya. Ya. Jadi kita kalau pengen menyampaikan sesuatu yang sangat penting, itu kan kita perlu bersumpah, kan? Demi Allah, gitu misalnya. Ya. Demi Allah, apa biasanya? Demi Allah, saya tidak melakukan itu. Berbeda dengan kalau cuma bilang, saya tidak melakukan itu. Pesannya sama tuh. Tapi kalau didahului dengan sumpah, demi Allah, saya tidak melakukan itu. Jauh lebih kuat dong. Nah, begitupun juga dengan redaksi 1 sampai 4 ayat ini. Saking pesan di nomor 4 ini sangat penting, maka Allah bersumpah, bahkan bersumpah dengan 3 objek sumpah. Dan kaidahnya mengatakan, jika Allah bersumpah dengan sesuatu, maka sesuatu itu memiliki urgensi, sesuatu itu memiliki sisi penting yang harus kita tadabburi. Kemarin langit yang memiliki bintang-bintang sudah kita bahas dong. Sekarang kita bahas yang kedua.
dijanjikan. Berarti Allah milih redaksi hari yang dijanjikan. Ada sesuatu nih di hari yang dijanjikan ini yang kita harus perhatian terhadapnya. Oke? Baik, kita bahas sumpah atau objek sumpah yang kedua. Wal yaumil maw'ud. Wanya bukan dannya, tapi demi. Kita tahu wawunya itu wawu qasam, wawunya itu bukan dan tapi demi. Lihat setelahnya, wal yaumi. Kalau wal yaumi setelahnya adalah kasrah, berarti wawunya demi, sumpah. Wal asri, demi waktu. Wasyamsi, demi matahari. Wal qamari, demi bulan. Sama dengan ini. Wal yaumi. Kita kalau bersumpah wallahi, demi Allah. Tapi kalau harokatnya jadi dhamma, wallahu, bukan demi lagi. Dan wallahu dan Allah. Tapi kalau wallahi, demi Allah. Kalau di situ wal yaumu, berarti dan hari. Karena setelahnya kasrah wal yaumi, maka di sini artinya demi. Namanya wawu qasam. Wawu sumpah. Baik. Apa objek sumpahnya? Al yaumi, hari. Al maw'ud, yang dijanjikan. Demi hari yang dijanjikan. Tadi kaidahnya mengatakan apa tadi? Setiap kali Allah bersumpah dengan sesuatu, yang sesuatu itu adalah makhluk Allah, berarti sesuatu itu menyimpan sesuatu menyimpan sesuatu ya. Hal penting. Ya, sesuatu itu menyimpan sesuatu yang penting. Ya. Yang kita diminta untuk mentadaburi. Kemarin kita sudah tadaburi langit. Kenapa langit Allah tinggikan tanpa tiang? Tempat bintang-bintang yang indah itu dan begitu seterusnya sudah kita bahas. Sekarang kenapa Allah bersumpah dengan hari yang dijanjikan? Sebelum kenapa, apa yang dimaksud dengan al-yaumil maw'ud, hari yang dijanjikan itu apa sih maksudnya? Hari yang dijanjikan adalah maksudnya yaumul qiyamah. Hari kiamat. Yang dimaksud hari yang dijanjikan adalah hari kiamat. Kenapa disebut hari yang dijanjikan? Sebab hari kiamat dijanjikan oleh Allah pasti terjadi dan tidak mungkin tidak terjadi. Dia bukan dongeng gitu. Dia bukan cerita kosong. Tapi menurut dia pasti terjadi hari kiamat itu. Makanya masuk pada rukun Islam kita yang ke 5. Ya ke 5. Ya nggak apa-apa juga sih. Duduknya di bawah meja. Oke, baik. Yaumul qiyamah. Pertanyaannya adalah, pertanyaannya, kenapa hari kiamat? Karena hari kiamat itu pasti dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala kejadiannya. Pasti hak. Pertanyaannya adalah, apa itu hari kiamat? Yang kedua, kapan terjadinya? Yang ketiga, bagaimana peristiwanya? Menambah lagi pertanyaannya. 4. Apa tandanya? Kan tadi kalau Allah bersumpah dengan sesuatu, berarti sesuatu itu ada sesuatu yang berharga, sesuatu yang penting yang perlu kita tadaburi. Kita sedang mentadaburi hari kiamat yang dimaksud oleh yaumil maw'ud. Gitu ya. Apa hari kiamat itu? Apa kira-kira hari kiamat itu?
Hari oh bagus, hari iya bagus, hari Sabtu. walaupun kurang dengar saya. Tapi maksud saya ada banyak orang yang Hari ngomong gitu ya. Sabtu. Tapi saya dapat ada kata-kata hancur di situ ya. Baik, hari kiamat itu adalah hari dihancurkannya alam semesta yang pasti terjadi. Hari dihancurkannya alam semesta yang pasti terjadi. Kenapa pasti terjadi? Karena mau maut, dijanjikan oleh Allah kejadiannya. Pasti terjadi. Kalau dia pasti terjadi, berarti wajib bagi kita yang beriman mengimaninya dan tidak boleh tidak yakin. Masalah kita nanti mengalami atau tidak itu masalah lain. Tapi itu pasti terjadi. Kehancuran alam semesta ini. Oke, saya kira pertanyaan apa jelas. Hari dihancurkannya alam semesta yang pasti terjadi, atau yang kejadian yang peristiwanya pasti terjadi. Dan ingat, hari kiamat itu hanya bagian dari peristiwa hari akhir. Masih ingat pertemuan sebelum-sebelumnya? Ya kan? Ada peristiwa 13 atau 14, di antaranya adalah hari akhir. Ya maaf, hari kiamat. Kemudian yang kedua, kapan terjadinya? Kapan kira-kira terjadinya ibu-ibu yang Allah? Hah? Wallahu a'lam. Berarti hanya Allah yang tahu. Betul. Hanya Allah yang tahu. Tetapi dia pasti terjadi setelah tiupan sangkakala yang ke satu dua. Dua apa satu nih? Apa tiga? Dua. Ada satu, ada yang Satu. yang tahu Ya, peristiwanya kejadiannya kapan dua. itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Tapi dia pasti terjadi setelah tiupan sangkakala pertama. Oke. Baik, Ibu misalnya lihat di dalam surah Al-A'raf ayat 187. Al-A'raf 180. Sudah? Ada banyak terjemahannya. Yas'alunaka 'anis sa'ah. Ayo, satu orang. Punten, boleh ada itu lagi kan? Ayat. Punten. Biar kedengaran yang lain. Mereka bertanya kepada Muhammad tentang kiamat, kapan terjadi? Katakanlah, sesungguhnya pengetahuan tentang kiamat itu ada pada Tuhan. Tidak ada seorang pun yang dapat menjelaskan waktu terjadinya selain Dia. Dah cukup. Terima kasih Bu. Hatur nuhun. Yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha. Mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad, kapan hari kiamat itu terjadi? Mereka bertanya kapan kiamat itu terjadi? Qul, katakanlah, innama ilmuha 'inda rabbi. Yang tahu hanya Allah. Ilmunya itu ada di sisi Tuhanku. Allah yang bilang kepada Nabi Muhammad supaya Nabi Muhammad menjawab kepada orang yang bertanya itu. Yang tahu hanya Allah. Innama ilmuha 'inda rabbi. Ilmunya ada di sisi Tuhanku. La yujalliha liwaqtiha illa hu. Yang tahu cuma Allah. Enggak ada yang tahu. Oke, sepakat sampai situ. Karena itu ada seorang sahabat datang kepada Rasul kemudian bertanya, "Mata sa'ah?" Kapan wahai Rasul? Kiamat itu kapan sih?
Dan Rasul tidak menjawab, tapi Rasul malah balik nanya, "Madza a'datta laha?" Kan tadi Rasul ditanya tuh, kapan hari kiamat itu? Rasul nggak jawab, tapi malah Rasul balik nanya, "Madza a'datta laha?" Apa yang engkau sudah persiapkan? Karena pertanyaan pertama nggak penting banget. Kenapa? Yang tahu cuma Allah, nggak penting tuh. Tapi pertanyaan kedua lah yang Rasulullah tanya kepada para sahabat ini, itu yang paling penting. Madza a'datta laha? Apa yang sudah kau persiapkan? Karena dia pasti terjadi. Yang tahu cuma Allah. Kalau yang tahu cuma Allah sudah, mau nanya lagi gitu dong. Yang penting adalah madza a'datta laha? Apa yang sudah engkau persiapkan? Itu yang jauh lebih penting. Oke? Jadi klaim yang tahu hanya Allah, dan karena itu tidak perlu kita meneropong inilah buka apa itu namanya dulu katanya 2000 berapa tuh? 2012 yang ada filmnya itu. Nah, sekarang udah 26. Ya, yang tahu hanya Allah. Yang lain kalau berbicara tentang kapan kiamat sudah jelas tuh hanya Allah yang tahu. Pasti salah. Yang memprediksi ini, memprediksi itu waktunya pasti salah. Tetapi dia pasti terjadi setelah tiupan sangkakala yang pertama. Ibu lihat di dalam Al-Quran misalnya surah Qaf ayat 20. Wa nufikha fis-sur. Ada? Qaf 20 supaya ibu berinteraksi langsung dengan ayat-ayat. Wa nufikha fis-sur. Dapat? Qaf ayat 20. Nah, silakan Ibu. Dan ditiuplah sangkakala, itulah hari yang ancaman, yang diancamkan. Iya, wa nufikha fis-sur. Dan ditiuplah, terima kasih. Dan ditiuplah sangkakala. Kalau sudah ditiup sangkakala, dzalika yaumul wa'id. Itulah hari yang telah diancamkan kepada kalian. Hari yang diancamkan itu sama dengan hari yang dijanjikan. Apa itu? Yaumul qiyamah. Kapan terjadinya? Kalau sudah ditiup su'iqa fis-sur. Kalau sudah ditiup sangkakala. Lebih jelasnya lagi, Ibu lihat di dalam surah Az-Zumar. Dalam surah Az-Zumar 68. Wa nufikha fis-sur. Letaknya di atas. Ayat 68. Ada apa? Dan sangkakala pun ditiup, maka matilah semua makhluk yang di langit dan di bumi, kecuali mereka yang dikehendaki Allah. Kemudian ditiup sekali lagi sangkakala itu, maka seketika itu mereka bangun dari kuburnya, menunggu keputusan Allah. Atur nuhun Ibu. Atur nuhun, terima kasih. Az-Zumar 68. Yang lain sudah dapat? Sudah? Baik. Saya ulangi lagi tadi terjemahannya. Wa nufikha fis-sur. Dan ditiuplah sangkakala. Berarti pertama tuh ditiup. Apa yang terjadi kalau ditiup sangkakala itu? Fasa'iqa man fis samawati wa man fil ardh. Maka binasalah semua yang ada di langit dan semua yang ada di bumi. Semua yang ada di langit dan semua yang ada di bumi itu binasa, hancur. Berarti apa? Semua yang hidup di dunia, di bumi dan di langit, yang hidup semuanya mati. Yang ada semuanya hancur. Kapan itu? Kalau sudah ditiup sangkakala. Illa man sya'allah. Kecuali siapa yang Allah kehendaki. Loh, berarti ada yang nggak mati dong. Berarti ada yang nggak binasa dong. Tadi kan illa man sya'allah. Semua mati kecuali siapa yang Allah kehendaki. Dijelaskan oleh para ulama, di antara maksud siapa yang Allah kehendaki siapa? Malaikat peniup sangkakala lah. Oh iya. Yang niup siapa dong? Iya. Harus mati. Apalagi niupnya 2 kali. Kalau niup pertama, habis niup prek, gimana bunyinya? Mati. Yang kedua kalinya siapa? Prek, itu dia mati. Yang kedua siapa ya? Niup. Pendapat kedua, yang tidak mati itu juga adalah malaikat pencabut nyawa.
Kalau malaikat tidak nyawa, siapa yang nyambut? Nyambut. Udah, sunatullahnya kan gitu, ditarik oleh malaikat, cabut nyawa. Nah, maka redaksinya illa, kecuali kan semua yang di langit, semua yang di bumi mati binasa. Yang ada hancur lebur, yang hidup mati semuanya, habis di dunia, habis langit dan bumi kita ini. Illa man Allah, kecuali siapa yang Allah kehendaki. Walaupun nanti penjelasannya dua malaikat itu mati juga nanti. Terakhir. Karena ada ayat yang lain mengatakan kullu syai'in halikun illa wajhah. Semuanya akan halik, binasa semuanya pada saatnya. Illa kecuali Allah saja. Oh, berarti sudah ditiup tuh, hancur lebur seluruhnya, hancur berarti hari kiamat. Mati semua yang bernyawa, berarti hari kiamat terjadi. Ayat selanjutnya, maksud saya masih rangkaiannya. Tsumma nufikha fihi ukhra, kan gitu. Kemudian ditiup sangkakala sekali lagi. Berarti dua kali dong. Dua kali. Yang pertama yang mati hidup, yang hidup mati. Yang kedua Hancur. kan mati tuh. Nah, lihat ayatnya. Fa idahum qiyamun yanzurun. Ketika ditiup yang kedua, tiba-tiba seluruhnya bangkit, Kembali. yang turun dan menanti. Menanti apa, Bu? Hisab. Hari hisab, hari persidangan mereka. Berarti dua kali. Yang pertama menghancurkan semua yang ada, mematikan semua yang hidup. Dan yang kedua, yang tadi sudah masuk ke alam kubur, dibangkitkan lagi oleh Allah. Itulah yang disebut dengan yaumul ba'ats, yang pernah kita bahas di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Ya, Bu? Berarti yang tahu hanya Allah saja waktunya, tapi pasti dia terjadi setelah tiupan sangkakala pertama. Oke? Ini Allah yang menceritakan. Berarti kalau Allah yang menyampaikan, amanna wa sadaqna. Kalau hal-hal yang gaib dalam akidah, kita hanya perlu informasi dari Allah atau dari Rasul. Kenapa? Karena itu gaib. Sangkakala gaib dong. Bentuknya bagaimana, kejadian yang itu gaib. Dari mana kita tahu? Dari Allah dan Rasul. Allah sampaikan dalam Quran, kita terima, kita yakini. Dua kali disebut, ya berarti dua kali. Oke? Kapan waktunya? Allah tadi sampaikan. Yang tahu hanya Allah saja. Ya sudah, selesai. Kita tidak perlu cari tahu, tidak perlu juga meneliti kapan ya. Itu matahari ini berhenti, itu nggak usah meneliti, percuma. Hanya Allah yang tahu. Oke. Berarti dua pertanyaan sudah kita jawab. Pertanyaan yang ketiga, apa itu pertanyaan kedua? Bagaimana peristiwanya? Dahsyat. Peristiwanya bagaimana, Bu? Satu, peristiwa hari kiamat itu berefek, saking dahsyatnya berefek pada langit, berefek itu bahasa Indonesia ya kan? Oh, berdampak, berpengaruh, berefek pada bumi dan berefek pada manusia. Saking dahsyatnya peristiwa hari kiamat, yang gaib, yang pasti terjadi itu tuh, saking dahsyatnya dia berpengaruh pada langit, berpengaruh pada bumi, dan berpengaruh juga pada manusia. Kita lihat apa yang disampaikan oleh Allah. Kenapa? Karena ini masalah gaib, yang tahu hanya Allah. Idza samaa'un fatarat, kata Allah, apabila sama langit infatarat, apa itu? Terbelah. Berarti efek pertama kiamat itu yang kacau duluan adalah langit. Idza samaa'un fatarat, apabila langit terbelah. Hari ini langit indah dong. Hari ini langit biru. Hari ini langit bagus, indah. Kalau kita melihat ke atas, indah, bagus, tenang, dan begitu
dalam surah Al-Infitar. Idza as-samaa'u fatarat, apabila langit terbelah, ada saatnya dia terbelah. Karena dia terbelah, lihat ayatnya. Wa idzal kawakibu intasarat. Dan apabila bintang-bintang berjatuhan. Kenapa hari ini bintang tidak jatuh? Karena belum kiamat. Belum terbelah, Bu. Langitnya belum, ini kan masih bagus nih langit. Nih, langit-langit kita kalau ada yang bolong, pecah, jatuh dong dari atas. Karena masih bagus dia nggak jatuh. Langit juga begitu. Kita sama unfatar, kalau dia terbelah dan itu pada hari kiamat, apa yang terjadi? Wa idzal kawakibu intasarat. Bintang-bintang yang selama ini ada di langit tuh, dia akan jatuh, berjatuhan, berhamburan, dan jumlah bintang itu sendiri banyak. Berarti efek pertama ada pada langit, kacau langit kita. Setelah itu efek yang kedua terjadi pada bumi. Karena bintang-bintang berjatuhan, ya, bintang-bintang berjatuhan, dan di bumi kita kebanyakannya adalah air. Ibu kalau naruh ember, ibu tepak tuh air, bam. Apa yang terjadi? Sama, bumi kita kebanyakannya air. Jatuhlah bintang-bintang yang banyak besar itu ke bumi dan kebanyakannya air. Ayat selanjutnya, wa idzal biharu fujjirat. Dan apabila bihar itu zaman dari bahar, apa itu? Lautan fujjirat, meluap. Ditepak airnya kan ke kita dong. Sama tuh jatuh ke lautan, air di lautan meluap. Ibu bayangkan peristiwa tsunami. Itu belum kiamat. Dan itu kecil pasti. Dan nanti terjadi dahsyat. Semua bintang jatuh. Dan mengenai lautan, kebanyakan bumi kita lautan. Lautan ini, air di lautan itu akan menyambar, berjalan, meluap, memenuhi daratan. Wa idzal biharu fujjirat. Itu kalau jatuh ke lautan. Ada yang jatuh ke daratan juga. Yang jatuh ke daratan apa? Selanjutnya apa? Wa idzal quburu bu'tsirat. Dan apabila karena jatuh ke daratan, kubur, semua yang dikubur. Yang dikubur itu macam-macam. Bisa manusia dikubur dong, tambang terkubur dong, batu-batuan, apalah yang di dalam perut bumi ini, semua yang ada di dalam perut bumi ini bu'tsirat, keluar, terbongkar. Kenapa? Karena dihantam dari atas, dihantam dari atas, yang di dalam itu keluar. Dalam ayat yang lain disebut pada saat itu emas-emas yang ada di bawah itu tuh, bawah bumi itu akan keluar. Gak perlu lagi dicari-cari, gak perlu digali, nanti minyak apa tuh, minyak ini, minyak itu, itu seluruhnya keluar semua. Dan saat itu tidak ada lagi yang peduli. Sekarang aja tuh belum kiamat. Kalau nanti keluar sendiri dia, tapi nggak ada yang mau ngambil. Hari kiamat itu efek pada langit, efek pada bumi. Itu dalam surah Al-Infitar ayat 1-4. Ibu lihat lagi dalam surah At-Takwir. Idza syamsu kuwirat. Apabila syams, matahari, kuwirat, digulung. Kapan terjadi itu? Nanti pada hari. Sekarang masih bagus tuh. Walaupun panas ya hari ini. Nanti akan digulung oleh Allah Subhanahu wa taala. Idza syamsu kuwirat. Apabila matahari digulung, dan itu terjadi pasti nanti. Bukan hanya matahari, dan matahari berarti ada di langit, efeknya pada langit. Wa idzan nujumun kadarat. Dan apabila bintang-bintang kadarat, sama tuh, berjatuhan. Matahari jadi digulung, kemudian bintang-bintangnya berjatuhan, kacau itu di langit. Karena di langit kacau, bumi juga ikut kacau. Wa idzal jibalu suyirat. Dan apabila jibal, gunung-gunung suyirat, diperjalankan. Yang dimaksud dengan diperjalankan itu dalam ayat yang lain disebut wa taqulu jibalu kal ihnil manfush. Apa namanya? Gunung-gunung itu yang besar, yang
seindah itu tuh, besar, kokoh, indah, gagah tuh gunung. Ada saatnya dia akan berjalan, bukan hanya berjalan, bahkan kal ihnil manfush. Ihn itu apa sih? Apa sih Bu? Kapas. Kan ada tanaman tuh, tanaman yang kalau dibuka apa itu? Kapas ya? Terbang. Itu al-ihn itu. Kapas. Al-manfush yang berterbangan. Terbangan. Kapas. Bayangkan gunung kokoh, berterbangan dia. Kapan terjadi pada hari ini? Efeknya dahsyat. Wa idzal jibalu suyirat. Selanjutnya, wa idzal 'isharu 'attilat. Isha apa itu isha? Unta yang lagi hamil. Hamil ya namanya. Kalau binatang apa? Gunting. Gunting ya. Sekagok. Itu bahasa gunting. Bahasa Sunda. Bahasa Sunda mah apa? Bahasa Sunda. Unta apa tadi yang bunting, rotilat itu dicuekin bagus, ditinggalkan ya. Kenapa Allah sebut Aisyah unta-unta yang lagi bunting? Unta itu pada saat Al-Quran ini diturunkan adalah barang yang paling mewah bagi bangsa Arab. Ibu pernah dengar siapa yang masuk ke dalam masjid ya duluan sholat Jumat maksudnya, kalau yang duluan dapat unta merah, yang berikutnya dapat sapi, berikutnya dapat kambing, nanti dapat ayam. Nah berarti unta itu paling bagus, apalagi unta merah, dia paling bagus, paling oke. Kalau orang punya unta kaya deh. Kalau kita mungkin kalau punya apa ya, mobil apa? Hah? Udah. Jarang. Ya dari apapun itulah pokoknya ya. Jadi dia tunggangan yang paling bagus, yang paling dianggap orang gitu deh. Itu unta tuh. Apalagi kalau untanya lagi hamil, berarti dia potensi punya anak, yang anak ini harta bagi yang punya dong, gitu loh. Jadi bukan hanya unta nih, untanya lagi hamil, lagi bunting. Berarti berharga banget dong. Kalau hari kiamat unta-unta ini roti lah, dibiarkan, nggak peduli lagi tuh orang. Sama kayak tadi emas hari ini rebutan, tapi pas kubur dia nanti muncul, ada saatnya dia muncul, orang nggak peduli lagi. Kenapa? Ya karena hari kiamat, nggak ada juga yang jualan lagi. Gak peduli. Mikirin diri sendiri ya. Itu efek pada langit dan efek pada Ke anak-anak. bumi. Gak peduli. Gak balik ke harta. Lalu bagaimana efek? Yang ketiga efek bagi manusia. Efek bagi manusia bagaimana? Yauma yakunun nasu kal farashil mabthut. Surah apa? Al-Qari'ah ya? Al-Qari'ah berapa ya? Lihat sendiri dah. Al-Qari'ah. Ketiga, 4, 3 ya? Oke. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthut. Dapat? Pada hari itu, pada hari kiamat, manusia itu seperti farashil mabthut. Apa itu farash? Laron. Orang sudah bilang siraru. Ya kan? Siraru. Kal farashil mabthut. Seperti laron mabthut yang Terbangan. Berterbangan. apa terjemahan apa? Terbangan. Iya, tapi sebenarnya dia nggak terbang tuh. Kan lawan itu nanti jatuh kan? Kalau terbang kan bagus tuh. Gitu. Coba cari bahasa yang agak bagusan. Jadi dia terbang tapi nggak kuat gitu loh. Nggak kayak apa namanya burung. Kalau burung kan jelas terbang saya gitu kan. Kalau ini lama-lama miring kan dia. Jatuh. Gerak dikit sayapnya patah. Dikasih air nyemplung dia. Iya. Gitu kan? Nah, jadi manusia saking dahsyatnya itu hari kiamat seperti laron yang berterbangan.
Kenapa disebut seperti laron? Satu, apa Bu? Jumlahnya banyak. Laron itu kalau muncul kan sekalian banyak kan gitu. Bahkan kadang masuk ke rumah, lampu kita laron semua, dimatiin, ditaruhin ember di dalamnya supaya pindah semua, mati begitu kan. Jadi jumlahnya banyak. Nanti pada hari kiamat manusia itu jumlahnya banyak seperti laron. Yang kedua, laron itu terbang, tapi terbangnya nggak jelas, lemah. Terbang ke sana, nggak lama jatuh. Terbang ke sini, lama jatuh. Banyak bergerak, copot sayapnya. Dan akhirnya nggak dibunuh aja, dia mati sendiri. Dia mati sendiri. Berarti lemah. Jadi yang pertama adalah banyak. Yang kedua, manusia seperti laron itu lemah. Dan yang ketiga, kehilangan arah. Terbangnya beda sama burung. Dia sebenarnya mau pergi jauh, Tapi nggak kuat. tapi tidak mampu. Sama. Pada hari kiamat itu nggak ada orang satupun yang selamat. Bikin pesawat terbang, bikin kapal laut yang penuh dalam seperti film kemarin itu. Kan ada yang hidup kan di situ? Nggak ada ya? Berarti saya nggak nonton. Bukannya ada, lupa saya. Pokoknya ada. Kalau ada berarti pasti bohong. Harusnya nggak ada. Kayak film kiamat gitu. Iya. Kalau ada yang selamat berarti Ada kan itu yang pasti pakai bohong. pesawat yang naik gitu kan. Iya. Tidak kehilangan arah dan tidak ada satupun yang selamat pada hari kiamat. Semuanya binasa. Oke. Satu ayat lagi. Ibu lihat di dalam surah Al-Hajj ayat 1 sampai 4. Biar ibu lihat ayatnya. Bagaimana Allah menjelaskan tentang hari kiamat yang efeknya kepada manusia. Efek ya. Al-Hajj berapa Bu? 22. 22 atau 22 ayat 1 dan 2. Wahai manusia, bertakwalah pada Tuhanmu. Sungguh, guncangan hari kiamat itu adalah suatu kejadian yang sangat besar. Goncangan hari kiamat itu kejadian yang azim, yang sangat dahsyat, yang sangat besar. Nanti ada goncangan, tapi goncangannya syai'un azim kata Allah. Goncangan yang sangat dahsyat, yang sangat kuat. Yang dulu pernah terjadi di Aceh itu belum seberapa. Yang kemarin di mana Venezuela ya? Iya. Venezuela kemarin. Itu juga belum seberapa. Itu sudah menghancurkan banyak bangunan. Nanti kata Allah syai'un azim, goncangannya itu dahsyat, besar, dan itu terjadi seluruh dunia. Saking dahsyatnya, Ibu tuntut satu ayat lagi. Ingatlah pada hari ketika kamu melihatnya guncangan itu, semua perempuan yang menyusui anaknya akan lalai terhadap anak yang disusuinya, dan setiap perempuan yang hamil akan keguguran kandungannya, dan kamu melihat manusia dalam keadaan mabuk, padahal sebenarnya mereka tidak mabuk, tetapi azab Allah itu sangat keras. Yauma tarawunaha tadhhalu kullu murdi'atin amma arda'at. Saking dahsyatnya itu goncangan, saya ulang lagi bentar. Saking dahsyatnya itu goncangan yang sedang hamil. Ya, murdi'atin lalai. Enggak inget kalau dia lagi Hamil. Saking dahsyatnya kan kalau lagi normal itu dijaga gitu kan, diusap-usap. Ini saking dahsyatnya. Dia enggak ngeh kalau dia sedang Hamil. bisa jadi dia lari ke sana, bisa jadi dia lari ke sini, bisa jadi dia mau lalu pengen selamat, padahal dia lagi lalai, enggak ngeh, saking dahsyatnya. Bukan hanya itu, wa tad'u kullu dzati hamlin hamlaha, dan setiap orang yang sedang yang sedang menggendong di apa itu namanya? Dilempar. Kan anak itu oleh ibunya dijaga dong. Dia saking dahsyatnya kaget ya, ada apa ini? Dia nggak ngurus itu anak. Yang lagi bawa anak dilempar, yang lagi hamil keguguran. Yang lagi bawa anak dilempar, yang lagi hamil. Saking dahsyatnya goncangan. Bukan
Bukan hanya itu. Wa taran nasa sukara. Kalian melihat manusia itu seakan-akan mabuk. Wa ma hum bisakar. Padahal tidak mabuk. Mabuk, orang mabuk yang mana sih? Boyongan. Oleh gitu kan. Bisa jadi mulutnya juga kacau tuh. Ada apa nih? Gitulah. Mulutnya juga kacau, pikirannya juga kacau, gerakannya juga kacau. Kenapa? Karena goncangan dahsyat. Padahal kata Allah, wa ma hum bisukara. Mereka tidak mabuk, tapi kayak orang mabuk. Kenapa begitu? Walakin adzaballahi syadid. Akan tetapi azab Allah berupa hari kiamat itulah yang syadid, yang amat dahsyat. Jadi efeknya terasa betul di langit, di bumi, dan bagi manusia yang mengalaminya. Dan hari ini yaumil mau'ud, hari yang dijanjikan. Ayat yang kedua, pasti terjadi. Oke? Baik. Pertanyaan yang keempat. Apa tanda-tanda hari kiamat ini? Tanda-tanda hari kiamat, Bu. Tanda hari kiamat itu ada dua. Tanda kecil dan tanda-tanda besar. Yang disebut dengan tanda kecil hari kiamat itu adalah tanda-tanda ini muncul yang waktunya sudah dekat dengan hari kiamat. Tanda-tanda yang muncul yang waktunya sudah dekat dengan hari kiamat itu disebut dengan tanda sughra atau tanda kecil. Sedangkan tanda kubra, tanda yang besar, tanda ini muncul yang jarak antara tanda ini dengan hari kiamat sudah sangat dekat. Jadi bedanya, yang satu dekat, yang dua sangat dekat. Yang dekat itu berarti sughra, tanda kecil. Kalau yang sangat dekat itu kubra, tanda yang besar. Oke? Karena tanda-tanda hari kiamat ini hal-hal termasuk hal yang gaib, maka kita tidak tahu kecuali Allah dan Rasul yang menyampaikan informasinya. Saya bacakan hadis yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Tanda kecil dulu ya. Tanda kecil misalnya, tanda kecil yang pertama, tanda kecil itu bu'ithtu ana was-sa'ah kahatain. Tanda kecil itu adalah diutusnya Nabi Muhammad SAW. Tanda kecil yang pertama diutusnya. Berarti Bu, tanda itu sudah ada Bu? Sudah. Diutusnya Nabi Muhammad. Sudah. Udah. Bahkan jarak Nabi Muhammad dengan kita berapa abad? Ya 14 lebih, ya kan? 14 abad. Diutusnya Nabi Muhammad saja sudah menjadi tanda kiamat itu dekat. Apalagi kita sudah 14 abad, semakin makanya betul tuh kiamat sudah dekat tuh film. Ya. Rasulullah SAW bersabda, "Bu'ithtu ana was-sa'ah." Aku diutus sebagai nabi, sebagai rasul, was-sa'ah, dan hari kiamat, jarak antara aku diutus dengan hari kiamat, kata Rasul, kahatain, seperti ini, seperti ini. Ini itu maksudnya adalah asbabah wal wusta, telunjuk dan tengah. Seperti ini. Jadi Rasul diutus, hari kiamat begini. Berarti dekat. Kok bisa dekat? Iya dong. Jumlah nabi berapa? Seluruhnya saya sudah pernah sampaikan. Jumlahnya lupa. Banyak. 100.
124.000 Oh, 4. jumlah Rasul. Sudah. 300 Hah? 124.000 nabi, 313 rasul, riwayat yang lain mengatakan 315 rasul. Yang wajib diimani dari 124 plus 313 itu 25 nabi dan rasul yang diceritakan di dalam Al-Quran. Dari satu Nabi Adam seluruhnya terus ke bawah sampai 124.000 itu semua terakhir Nabi Muhammad dong. Karena Nabi Muhammad terakhir berarti nggak ada lagi nabi lagi dong. Ya berarti umur usia dunia ini ya sudah terakhir. Karena nabinya masih sudah terakhir. Logikanya kan gitu. Ya. Jadi karena Nabi Muhammad terakhir, berarti umat Islam ini, umat kita ini sekarang adalah umat yang terakhir. Berarti sudah dekat dengan Kiamat. Hah? Berarti siap-siap. Siap-siap. Siap nggak siap? Siap-siap. Harus siap. Yang kedua, saya bacakan hadisnya dulu ya. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tanda kiamat itu antalidal amatu rabbataha. Kata Rasul, antalidal amatu rabbataha. Seorang budak melahirkan tuannya. Seorang budak melahirkan tuannya. Mungkin nggak? Ada budak hamil lahir, dia jadi tuannya si budak ini, si anak budak ini. Maksudnya adalah kiasan anak yang durhaka kepada orang tuanya. Seorang budak melahirkan tuannya, seakan-akan orang tua yang melahirkannya itu tanda petik dianggap bukan orang tua. Berarti apa tadi? Durhaka kepada orang tuanya. Budak melahirkan tuannya. Dia melahirkan, tapi dia melahirkan dia juga yang dijadikan budak. Artinya apa tuh? Uququl walidain. Kalau banyak terjadi anak yang durhaka kepada orang tuanya dengan cara apapun itu, berarti itu tanda kiamat sudah dekat. Apakah hari ini sudah terjadi? Ya. Ada tuh di mana? Di berita. Ada anak laki-laki membunuh orang tuanya gara-gara nggak ngasih dibeli motor. Marah nih, dibunuh. Banyak. Ya. Yang ke berapa? 3. Wa antara al-hufatan uratan ala ri'a asya'i yatatawaluna fil bunyan. Yang ketiga adalah engkau melihat. Nanti Ibu simpulkan. Hadisnya mengatakan engkau melihat orang-orang Arab Baduy yang tidak bersendal dan tidak berpakaian bagus, berlomba-lomba membangun bangunan. Orang Arab Baduy tinggal di pedalaman, bajunya compang-camping, nggak pakai sendal, kemudian tiba-tiba membangun bangunan-bangunan megah. Udah terjadi belum? Sudah. Orang-orang Arab kan hari ini termasuk negara-negara paling kaya. Yang tadinya Baduy, yang tadinya pasir, yang tadinya padang pasir, sekarang kan berubah jadi bangunan-bangunan megah, menjulang tinggi, hotel-hotel dan begitu seterusnya. Bukan salah, bukan nggak boleh membangun bangunan, bukan itu, jangan salah paham. Tapi kalau itu terjadi, yang tadinya miskin, yang tadinya Baduy, yang tadinya compang-camping, kemudian membangun bangunan, berarti sudah dekat dengan hari. Bukan itu salah, bukan. Itu fenomena. Juga jangan berarti kita nggak boleh bangun bangunan, bukan begitu.
Itu fenomena yang menunjukkan bahwa akan terjadi hal itu. Dan hal ini terjadi, berarti sudah dekat dengan hari. Selanjutnya, Dajjaluna kadzabun. Banyak muncul para dajjal. Kadzabun, pendusta. Dajjal pendusta itu maksudnya adalah orang-orang yang mengaku sebagai nabi. Yang kata Rasul, qaribun min salasin, yang jumlahnya sekitar 30 orang. Dulu di Arab ada yang namanya Musailamah Al-Kadzdzab, mengaku sebagai nabi. Kemarin-kemarin di Indonesia juga ada kan yang mengaku sebagai nabi. Siapa itu? Ada kan? Ya, Lia Eden lah, siapa enggak? Ada itu yang laki-laki. Musadeh mengaku sebagai nabi. Dan begitu seterusnya. Nah, artinya apa? Dajjal-dajjal ini sudah muncul kan? Dan mungkin juga sudah 30, bahkan bisa lebih kalau dihitung dari awal. Nah, kalau sudah muncul orang-orang yang mengaku sebagai nabi, ya, bahkan ada yang mengaku bisa bicara dengan malaikat, bisa nyuruh malaikat maut, bisa, dan begitu seterusnya. Ya, Dajjaluna kadzabun. Kullun yaz'amu annahu Rasulullah. Mereka menyatakan diri sebagai Rasulullah yang tadi. Yang berikutnya yaqbidul ilm. Yuqbadul ilm. Ilmu mulai diangkat. Bagaimana cara Allah mengangkat ilmu? Mewafatkan para ulama. Kalau sudah banyak ulama yang wafat, berarti sudah dekat. Yang sampai kepada kita kitab-kitabnya kan, ulamanya sudah pada wafat. Ya, jadi cara Allah mengangkat ilmu pengetahuan dari muka bumi adalah diwafatkan ulama. Selanjutnya watakfurul zalazil, dan banyak terjadi gempa bumi. Gempa bumi. Yang selanjutnya wayataqarabuz zaman. Apa itu? Waktu terasa cepat. Nah, terasa enggak? Baru kemarin. Baru kemarin. Baru kemarin. Baru kemarin. Ya. Nah, ini baru kemarin ya. Sekarang ibu sudah punya cucu. Ya taqarabuz zaman. Ya, waktu terasa cepat. Penjelasan para ulama, nuzi'al barakah min kulli syai'in hatta zaman. Yang dimaksud dengan waktu terasa cepat itu, keberkahannya diangkat oleh Allah sedikit demi sedikit. Jadi waktu ini terasa cepat. Kayaknya baru kemarin, sekarang sudah begini. Kayaknya baru kemarin, sekarang sudah begitu. Kayaknya baru kemarin anak masih digandeng-gandeng, sekarang dia sudah lari, dia sudah sekolah, dia sudah dan begitu seterusnya. Ya takarruz. Yang selanjutnya, wa yukthirul haraj wa huwal qatl. Banyak terjadi pembunuhan. Banyak. Yang paling baru, polisi 3 orang dibunuh ya. Waktu ngejar apa itu? Bandar narkoba. Apalagi yang baru dibunuh. Bahkan terjadi nih, wa yukthirul fitan. Banyak terjadi kekacauan. Ibu masih ingat ada seorang wanita disekap di kota tertentu 2 tahun sampai matanya dicopot paksa kan? Dicopot. Matanya lagi dicopot, bibirnya disobek. Saya kalau dengar itu sakit. Iya, apa sih? Itu mata dicokel gitu, tanpa ada obat, tanpa rumah sakit, tanpa gimana rasanya? Sampai kepalanya banyak belatung karena ada darah-darah, ada robekan, ada
Darul fitan. Banyak kekacauan termasuk kezaliman itu yang terjadi. Hari ini sudah terjadi. Ya. Selanjutnya masih kuat? Insya Allah. Selanjutnya wa yadhharul jahal, kebodohan sudah meluas. Kalau tadi ilmu diangkat, sekarang kebodohan meluas. Kalau semakin kebodohan ini meluas, semakin banyak orang yang tidak menuntut ilmu, mencari ilmu pengetahuan, tidak suka dengan ilmu misalnya, jahil, bodoh, dan bodoh ini semakin meluas, berarti semakin dekat dengan adanya. Wa yafshuz zina, dan yafshuz zina, tersebar perzinahan. Dan kita harus peduli dengan anak-anak kita juga, dengan cucu-cucu kita. Hari ini anak-anak muda perempuan kita, kalau pakaiannya tidak ketat, tidak gaul. Itu kan cara berpikirnya. Kalau nggak ketat, nggak gaul. Kalau nggak tipis, nggak modern. Nggak modis. Ya kan? Kalau pakai kerudung kayak ibu, dibilang nenek-nenek. Iya kan? Oh, masa pakaiannya seperti ini kayak nenek-nenek. Macam-macam. Ya. Dan begitu seterusnya kan. Pakai kerudung sih pakai kerudung, tapi Ketat. iya, misalnya bawahnya ketat. Atau cuma dilipat-lipat leher. Maksudnya tidak menutup. Iya. Kalau lipat ke leher menutup aurat yang di sini aman. Ya. Dan begitu seterusnya. Bahkan hari ini tidak sedikit orang tua yang malu kalau anaknya nggak pernah diapelin malam itu. Mana pacaran kamu kenalin dong? Ya, itu kan pada tanpa berzina, mendekati zina dong. Iya, mendekati. Dan begitu seterusnya. Yafsuz zina, tersebar perzina. Kalau di Indonesia mungkin masih tabu, walaupun yang mendekati itu sudah mulai Banyak. dianggap biasa banyak. Tapi kalau di luar Indonesia coba, Udah. ya kan? Sudah sangat biasa. Pasar sama Wa yafsuz zina wa yushrabul khamar, dan khamar sudah apa itu diminum di mana-mana. Wa yushrabul khamar wa yakthur nisa, jumlah perempuan lebih banyak daripada jumlah laki-laki. Hari ini terjadi kan? Terjadi. Wa yaqillur rijal hatta liyakuna li 50 imra'ah qima wahid, dan bahkan jumlahnya ini yang saya sebut hadis-hadis semua ya. Yang saya sebut tadi itu hadis. Bahkan kata Rasul, sampai nanti di akhir zaman satu laki-laki berbanding 50. Hari ini ibu berapa? 50, saya 1. Ya, jumlah perempuan lebih banyak daripada laki-laki. Satu hadis lagi terakhir. La taqumus hatta yuqatilul muslimun al-yahud, tidak akan terjadi hari kiamat sampai orang-orang muslim itu memerangi orang-orang Yahudi. Fayaqtuluhumul muslimun hatta yakhtabi'il yahud, sampailah orang-orang beriman itu menyerang orang-orang Yahudi, dan orang-orang Yahudi ngumpet min wara'il hajar wasyajar, ngumpet di belakang pohon dan di belakang batu. Ya, nanti dalam satu pertempuran orang Yahudi ngumpet di belakang batu dan di belakang pohon. Fayaqulul hajar, batu atau pohon itu berkata, ya muslim, wahai muslim yang lagi lewat, ya Abdallah, wahai hamba Allah, hadza yahudiyun khalfi, nih ada orang Yahudi di belakang saya nih, lagi ngumpet dalam perang itu, dikasih tahu, ya muslim, belakang saya ada orang Yahudi. Itu batu dan pohon yang ngomong. Fata'al, maka kemarilah, faqtulhu, bunuhlah dia. Illal gharqad, kecuali satu pohon namanya pohon. Dan yang menariknya, orang-orang Yahudi sekarang menanam pohon gharqad di Israel karena khawatir ini terjadi. Kalau ini terjadi, mereka membuat di belakang aman untuk mereka. Berarti mereka mengimani hadis ini dong.
dan itu pasti terjadi di akhir zaman. Kita tidak tahu apakah zamannya sebentar lagi, dan hari ini Israel sama Palestina masih berperang. Bisa jadi tidak lama lagi, ya kan? Nah, semua yang tadi saya sampaikan itu, yang saya bacakan tadi, seluruhnya adalah tanda-tanda kecil. Berarti kiamat sudah dekat. Nah, ada 3 menit boleh? Ada 10 tanda besar. 10 tanda besar. Berarti kiamat sangat dekat. Kalau 10 ini atau salah satunya sudah mulai muncul. Kalau yang tadi kan yang banyak kita sebut tadi sudah beberapa, bahkan hampir semuanya sudah muncul ya. Iya. Kecuali yang terakhir mungkin belum. Nggak ada pohon yang ngomong kan? Ya, ada. Belum. Tapi yang lainnya, perempuan lebih banyak dari laki-laki. Zina sudah tersebar. Nah, kita lihat. Yang pertama, ini saya sampaikan sebagaimana terdapat dalam riwayat Imam Muslim. Tapi riwayatnya banyak ya. Di salah satunya intinya sama. Dan 10 ini bukan urutan. Bukan urutan. Ini tidak menunjukkan urutan. Karena di hadis lain urutannya beda. Hadis yang lain urutannya beda lagi. Oke, saya bacakan satu hadis saja. Yang pertama, dukhon itu muncul asap. Kalau sudah muncul asap, dan asap ini bukan asap dari Riau beberapa tahun yang lalu. Kabut. Kabut ya? Iya, kabut. Sampai ke Malaysia. Iya. Kalau ini dukhon, asap yang muncul, dan dia akan berjalan mengitari seluruh dunia. Bahkan disebut dalam satu hadis, yang orang beriman nanti kena dukhon ini, kena asap ini, dia akan batuk pilek, sedangkan orang yang kafir akan mati kena dukhon ini. Kalau asap kebakaran hutan kemarin belum nyampe gitu kan? Tapi bukan. Dukhon. Yang kedua, Ad-Dajjal, munculnya Dajjal. Dajjal ini akan muncul menjadi fitnah orang-orang yang beriman. Salah satu matanya buta atau tidak normal. Disebut dalam satu hadis, salah satu matanya normal, tapi matanya yang satu tertutup seperti ada buah anggur. Ya, dibayangkan saja buah anggur nempel di seluruh gini. Dan itu menunjukkan bahwa Dajjal itu meskipun mampu menghidupkan orang mati, mampu menurunkan hujan. Dia bilang hujan turun hari ini, detik ini, turun langsung hujan. Orang yang mati di kuburan, bangkit semua, bangkit semua. Pohon apa saja disebut, pohon apa, tumbuhlah maka dia akan tumbuh. Mampu melakukan itu maka menjadi fitnah di akhir zaman. Tapi satu yang dia tidak mampu, apa tuh? Menyembuhkan matanya sendiri. Berarti dia bukan Tuhan. Makanya Dajjal disebut masih apa artinya? Yang terhapus. Apa maksudnya yang terhapus? Matanya terhapus dan menunjukkan dia bukan Tuhan. Yang kedua, dia nanti akan terhapus, terbunuh oleh satu orang, yaitu Isa Al-Masih juga. Makanya Al-Masih itu hanya dua. Satu gelar untuk Isa Al-Masih, Nabi Isa, yang membunuh. Dajjal itu Al-Masih juga, artinya yang dibunuh. Cuma dua, Masih Dajjal dan Isa Al-Masih. Sama-sama Masih kan? Kalau Isa Al-Masih itu yang membunuh, yang menghapus. Kalau Dajjal itu yang terhapus. Oke. Kita percepat. Dukhon sudah. Dajjal yang ketiga, Dabah. Dabah itu apa? Muncul hewan melata. Dan hewan melata ini nanti akan muncul di akhir zaman dan dia bisa berbicara, bisa ngomong dengan manusia. Bukan si ngomong, Bu. Dia bisa berbicara kepada manusia, bahkan dia bisa mengklaim ini orang beriman, ini orang munafik, ini orang kafir. Dia bisa berbicara, hewan melata. Wallahu a'lam hewannya seperti apa. Yang keempat, kita percepat. Tulu'u syams min maghribiha. Terbit matahari dari barat. Sekarang masih di timur kan? Nah, selama masih di timur berarti belum sangat dekat. Kalau nanti sudah terbit di barat, berarti pintu taubat sudah tertutup. Tidak ada lagi kata taubat. Istighfar hari itu tidak lagi diampuni.
Dan itu sudah sangat dekat dengan kiamat. Yang keberapa saya lupa? Yang sekian. 5. Sekarang kelima. Oke, Nuzul Isa ibni Maryam, turunnya Isa al-Masih putra Maryam. Kita meyakini Isa al-Masih masih hidup, ya kan? Dan tinggal di langit kan? Dan tidak disalib oleh orang-orang itu, dan juga bukan yang dianggap disalib itu, juga bukan yang mengaku sebagai anak Tuhan atau Tuhan anak, bukan, tapi masih hidup. Beliau nanti akan Allah turunkan di akhir zaman. Kalau beliau sudah turun, berarti sudah dekat dari kiamat. Salah satu atau salah dua, bukan salah dua ya, ada dua berarti. Dua fungsi Isa alaihissalam diturunkan oleh Allah. Satu, membunuh Dajjal, sama-sama masih tadi. Dan yang kedua adalah Isa turun nanti untuk menghancurkan simbol dirinya. Apa dirinya, simbol dirinya hari ini? Salib. Jadi nanti Isa al-Masih akan datang, akan turun dan menyatakan itu bukan saya, dan dihancurkan semua salib-salib. Itu di Quran dijelaskan. Nanti orang-orang yang mengakui beriman Isa adalah anak Tuhan atau Tuhan Allah akan beriman di akhir zaman. Kapan? Pada saat Isa al-Masih turun dan menghancurkan salib-salib itu. Ini dalam keyakinan kita harus senang. Yang ke sekian 6. Ya'juj wa Ma'juj. Muncul Ya'juj dan Ma'juj, kelompok manusia perusak yang nanti kerjaannya membunuh dan merusak dunia. Dan mereka nanti akan muncul dan sampai akhirnya Allah akan hancurkan mereka dengan cara-cara tertentu. Ya, dalam satu hadis disebut nanti mereka akan dimakan oleh apa itu namanya, ulat. Ya, jadi tidak ada yang bisa mengalahkannya. Dimakan oleh ulat sampai akhirnya mereka hancur lebur, diturunkan hujan dan akhirnya dimusnahkan. Tapi itu pasti terjadi. Yang ke sekian 7 ya? 7, 8, 9. Oke. Sebanyak ya? 7. Khusuf fil masyriq. 8 khusuf, nanti saya terjemahkan. Khusuf fil maghrib. 9 khusuf fi jaziratil Arab. Khusuf itu gini Bu. Coba cari terjemahannya. Khusuf. Nih lihat. Ini bumi misalnya. Bagian atas. Kemudian menjadi begini. Nyek. Terbalik. Iya, bahasa Indonesia apa itu? Terbalik. Terjadi terbalik, maksudnya terjadi terbalik. Terbaliknya bumi. Ya. Terbaliknya bumi. Susah kan? Susah semua ini. Terjadi khusuf di bagian barat. 7. Terjadi khusuf di bagian timur. Dan 9. Terjadi khusuf di bagian di wilayah Jazirah Arab. Khusuf itu dia bagian atasnya masuk ke dalam bumi. Jadi yang atas jadi di bawah, yang di bawah jadi di atas. Namanya apa ya? Apa? Tapi itu ini peristiwa apa, semacam bencana. Itu ya. Nanti cari terjemahannya. Tapi paham ya? Bencana itu terjadi di barat. Nomor 7, nomor 8 terjadi juga di timur. Satu lagi terjadi di wilayah Jazirah Arab. Kalau 3 terjadi berarti sudah dekat. Oke. Yang terakhir yang kelima, narun takhruju minal Yaman. 10 maksud saya. Saya bilang berapa? 5. Maksudnya 5 plus 5. Jadi 10. Yang ke-10, narun takhruju minal Yaman, ada api yang keluar dari Yaman, tatrudun nas, yang memaksa manusia keluar dari negeri-negerinya, ya, berkumpul di mahsyar, di padang mahsyar. Nah, jadi poinnya ada api yang keluar dari Yaman yang tadi apa? Memaksa manusia keluar dari negeri-negerinya. Api keluar dari Yaman. Nah, itu 10 tanda-tanda besar. Sepertinya dari 10 ini belum ada yang muncul. Mana? Berarti Yaman itu sudah dekat, tapi belum Sangat dekat. Tapi sudah Dekat. Belum sangat dekat. masih ada aja celah.
Aman, aman. Masih ada persiapan. Baik, berarti hari ini cuma satu ayat nggak apa-apa ya. Yang memaksa manusia Kata keluar dari menurut saya apa? menarik dari Muhammad ini. Keluar dari apa? Baik, saya Memaksa kembalikan. manusia keluar Silakan. apa Masih itu? ada waktu. Dari Yaman yang memaksa. Oke. Ibu-ibu, barangkali ada yang mau bertanya, maka silakan.